Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, melalui Badan Kepegawaian Pemerintah dan Sumber Daya Manusia, menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah serta mutasi aparatur sipil negara di daerah setempat berlangsung di Aula Kantor Bapeda Senin 13 November 2023. Sekitar 80 orang ASN yang diambil sumpah dan dimutasi itu dilantik langsung oleh PJ Bupati Barito Selatan, Haji Adi Wirnawan, dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten 1, 2, dan 3, seluruh kepala OPD, serta unsur Forkompimda. Dedi Winarwan menerangkan bahwa pelantikan tersebut dilaksanakan setelah PJ Bupati Barito Selatan mendapatkan izin atau rekomendasi tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan amanat pasal 132 ayat A Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan bahwa PJ Bupati atau Wali Kota dapat melakukan mutasi apabila mendapat rekomendasi persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian lanjutnya dalam PP Nomor 110 Tahun 2022 Pasal 25 ayat A menyatakan bahwa PJ Kepala Daerah diamanatkan dalam melaksanakan mutasi, promosi dan pengangkatan pejabat struktural wajib mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Semua itu sudah kita laksanakan, mulai dengan bersurat kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor 800-303-2.1-BKD tanggal 28 Agustus 2023, terang pria lulusan IPDN angkatan tahun 2000 itu. Yang menuturkan, selanjutnya surat Gubernur Kalimantan Tengah ditindaklanjuti oleh surat Kepala BKN nomor 9494-B datar AK.02.02/SD/K/2023 16 Oktober 2023 tentang persetujuan pertimbangan teknis promosi, mutasi, pengukuhan, dan pemberhentian pejabat di lingkup Pemkab Barito Selatan. Kemudian ia menambahkan nama-nama pejabat yang dilantik itu telah mendapatkan surat persetujuan tertulis dari Mendagri dengan nomor 100.2.2.6/7588/OTDA 7 November 2023 yang sebelumnya telah dibahas secara detail dan mendalam baik di tingkat provinsi maupun pusat. Dedi Winarwan juga sekaligus menepis isu-isu yang mengatakan apakah pelantikan ini sudah sesuai atau tidak. Dan kami pastikan pelantikan ini sudah mendapatkan izin dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hari ini kita telah melaksanakan pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional, baik pejabat eselon 3, pejabat administrator, maupun pejabat pelaksana eselon 4 dan pejabat fungsional. Nah, kegiatan ini kita laksanakan setelah pejabat Bupati Barito Selatan mendapatkan izin. Jadi amanat pasal 132A PP 49/2008 bahwa pejabat Bupati Wali Kota dapat melakukan mutasi apabila mendapat rekomendasi persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian di Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2022 di pasal 25 ayat A juga ayat 1 diamanatkan bahwa pejabat kepala daerah dalam melaksanakan mutasi, promosi dan pengangkatan pejabat struktural wajib mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Dan Bapak Ibu semua itu sudah kita laksanakan, dimulai dengan kita bersurat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Dan surat Bapak Gubernur sudah ada, bisa saya bacakan. Surat Bapak Gubernur Kalimantan Tengah nomor 800-303-2.1-BKD tanggal 28 Agustus 2023. Kemudian surat Bapak Gubernur ditindaklanjuti dengan surat Kepala BKN perihal pertimbangan teknis untuk pengangkatan pejabat struktural dan fungsional di Kabupaten Barito Selatan dengan surat nomor 94/B/AK.0202/SD/K/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang persetujuan pertimbangan teknis. Terakhir, setelah surat dari BKN, kemudian nama-nama yang akan dilantik ini kembali dibahas di Kementerian Dalam Negeri dan telah mendapatkan surat persetujuan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dengan surat Bapak Dirjen Otonomi Daerah. Nomor surat adalah 100.2.2.6/7588/Otonomi Daerah tanggal 7 November 2023 tentang perihal persetujuan tertulis pelantikan
pejabat struktural dan fungsional di Kabupaten Batu Selatan. Jadi Bapak Ibu semua, 80 pejabat administrator eselon 3, pejabat pengawas eselon 4, dan pejabat fungsional, kesemuanya dibahas secara detail di tingkat provinsi dan sudah ada surat dari Bapak Gubernur. Kemudian dilanjutkan lagi dibahas secara detail dan mendalam di level Badan Kepegawaian Negara. Dan sudah keluar surat pertimbangan teknisnya. Kemudian terakhir, saingan terakhirnya kembali dibahas secara detail, secara komprehensif, secara teliti dan mendalam di Kementerian Dalam Negeri, dan setelah dibahas dikeluarkanlah rekomendasi persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Dirjen Otonomi Daerah. Dan ini sekaligus menepis isu-isu belakangan yang mengatakan apakah pelantikan ini sesuai aturan atau tidak. Kami pastikan sesuai aturan, dan mohon maaf kita mengandung asas keterbukaan kawan-kawan, bisa difotokan. Yang pertama adalah saya tunjukkan. Ini pertimbangan teknisnya saya bacakan tadi, ya bisa kawan-kawan lihat. Ini juga untuk menepis isu yang mengatakan tidak sesuai aturan, tidak ada izin. Nah ini pertimbangan DBKN-nya. Setelah ini keluar, berikut dengan daftar namanya semua. Nah, ditindaklanjuti lagi, dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri, dan ini akan persetujuan pengangkatan. Ya. Siapa yang tanda tangan? Menteri Dalam Negeri, atas nama Menteri Dalam Negeri Bapak Dirjen Otonomi Daerah. Ditandatangani langsung oleh beliau, dan 80 orang ini semua setujui untuk dilantik. Jadi Bapak Ibu semua, ke semua pejabat struktural, baik eselon 3, eselon 4, pejabat administrator dan pejabat pengawas maupun pejabat fungsional, dibahas secara detail di provinsi, dibahas kembali di Badan Kepegawaian Negara, terakhir dibahas lagi di Kementerian Dalam Negeri, sehingga semua sudah sesuai dengan aturan sebagaimana rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Saya pastikan kalau tidak sesuai aturan, mesti usulannya akan ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara maupun oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Kemudian tadi memang ada satu pejabat yang belum hadir karena sakit, tetapi secara de jure SK sudah tanda-tangani dan SK sudah dibacakan. Jadi dia sudah sah sebagai pejabat struktural, tetapi untuk resmi perlu dikukuhkan melalui pelantikan, yaitu kita akan jadwalkan pelantikan di hari lain pada saat beliau sebagai pejabat pelaksana, yaitu lurah. Belum dikukuhkan, PLH-nya akan ditunjuk seklo dulu sementara. Tapi secara de jure berdasarkan kedua surat tadi dan SK Bupati juga, beliau sudah sah menjadi lurah hilir spek, hanya tinggal dikukuhkan saja. Kami tadi, Bapak Ibu semua akan kawan-kawan juga bisa melihat seluruh pejabat struktural menandatangani fakta integritas. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Kajari, Pak Kapolres, saya tegaskan di depan aparat penegak hukum, pelantikan pejabat ini dilarang memberikan suap dalam bentuk apapun. Kepada pejabat dilantik dilarang memberikan suap dalam bentuk, dan kepada tim penilai kinerja, Pak Sekda, BKPSDM dan Ibu Inspektur dilarang menerima suap dalam bentuk apapun, karena itu tindak pidana korupsi dan mereka menandatangani di atas materai. Jadi kalau sudah ditegaskan oleh pejabat Bupati Batu Selatan dan sudah dituangkan dalam bentuk fakta integritas, masih ada oknum tertentu yang coba-coba melakukan itu, melakukan suap menyuap untuk mendapatkan jabatan, saya sudah mengundang dengan pintu terbuka lebar kepada penegak hukum baik Kapolres dan Kajari untuk menindak kalau ada oknumnya yang melakukan seperti itu. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan, jabatan itu amanah, bukan hak. Bukan hak, itu amanah yang suatu waktu dapat diambil oleh pimpinan, termasuk pejabat Bupati Batu Selatan. Sesuai SK memang sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri, saya akan menjabat 1 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya tidak taat aturan sebelum 1 tahun bisa dicopot. Mau contoh? Bupati Tapanuli Tengah. PJ Bupati Tapanuli Tengah hanya dalam waktu 6 bulan beliau diberhentikan. Itu Ibu Yati sendiri karena dianggap melanggar aturan. Kemudian kemarin kita lihat juga hari Senin besok ada pelantikan pejabat gubernur. Saya tidak mau sebut wilayahnya. Minggu depan hari Senin akan lantik pejabat gubernur yang baru. Padahal pejabat gubernur yang lama baru menjabat 9 bulan. Tapi diganti. Itulah pertimbangan atasan. Itu pimpinan kita, baik Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN maupun Pak Gubernur. Sehingga saya tegaskan jabatan bukan jabatan amanah yang harus kita emban dengan baik-baik, melayani masyarakat, taat kepada aturan. Dan kalau melanggar aturan, mau tidak mau jabatan itu bisa dan boleh diberhentikan sesuai dengan aturan undang-undangan. Saya titip kepada pejabat-pejabat yang dilantik, laksanakan kegiatan dengan baik, layani dengan masyarakat, bukan hanya dengan perkataan, tapi buktikan dengan kerja yang nyata. Kinerja yang bisa terukur, bangun kabupaten ini, bumi dahani dana itu tulus. Bupati-bupati terdahulu, Pak Farid Uslam, Pak Edi Raya, PJ Bupati Ibu Lisda Ariana telah mewariskan kabupaten yang sangat baik. Tugas kita memastikan yang sudah sangat baik ini bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Dan dimulai dari pejabat struktural dan fungsional
menyebar hoax, karena itu akan bertentangan dengan undang-undang baik KUHP maupun undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan jaga kondisi keamanan dan kondusivitas sangat baik. Dan satu lagi saya titip kepada seluruh pejabat struktural dan struktural di pemerintah Kabupaten Brebes Selatan, dilarang berpolitik dan tidak boleh ikut politik, karena ASN dan PNS harus netral. Sehingga apabila ada rekan-rekan wartawan, LSM, media cetak dan media elektronik, apabila menemukan ada oknum PNS, oknum ASN, atau coba berpolitik, laporkan kepada kami. Kita akan tegakkan aturan, kita akan tugaskan inspektur kabupaten untuk melakukan penindakan. Karena ASN wajib netral di dalam kontestasi baik pilkada. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, nanti ditambahkan oleh Pak Seda dan lain-lain, pejabat kepala daerah dilarang berpolitik dan dilarang. Tegaskan, saya tidak akan ikut pilkada. Undang 10 tahun 19 peraturan menteri pejabat bupati wali kota dan gubernur, di mana di kedua aturan tersebut baik undang-undang maupun di setelah mengamanatkan pejabat kepala daerah dilarang berpolitik. Yang kedua, bisa 1 tahun karena dibentukkan oleh pimpinan 24 Mei 2024. Saya mohon dukungannya supaya saya bisa melaksanakan tugasnya dengan aman, dengan tertib, amanah sesuai dengan amanat regulasi. Pak Seda, yang tambahkan? Sedikit, Pak. Baik, terima kasih. Sudah banyak tadi yang disampaikan bagi tahapannya sudah panjang, dan kalau tidak salah kami berjalan hampir 3 bulan lebih, Pak. Proses ini sudah proses yang dilakukan oleh kemudian kami dan kawan-kawan demikian, terima kasih. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas mengabarkan.